Pemirsa, sejatinya umat manusia tidak pernah menghadapi peperangan. Namun kenyataan sejarah membuktikan bahwa sepanjang peradaban manusia ternyata dipenuhi dengan perang antara berbagai kekuasaan dan kekuatan. Sejak zaman kerajaan hingga zaman modern, dunia terus bergejolak. Tak terhingga kerugian yang diderita oleh negara-negara yang terlibat dalam peperangan, baik Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Lebih dari 80 juta penduduk dunia tewas dan cacat akibat perang. Belum lagi kerugian secara ekonomi, materi, dan politik. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living mengajak Anda untuk kembali mengingat masa kelam yang pernah terjadi dalam peradaban umat manusia. Keadaan damai di benua Eropa pasca Perang Dunia Pertama hanya berlangsung tidak lebih dari 15 tahun. Pada periode 1930-an, keadaan politik dunia kembali memanas, menyerupai kondisi politik pada tahun 1900 sampai 1912 sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama. Maka negara-negara yang pernah terlibat dalam Perang Dunia Pertama segera mempersiapkan diri untuk kembali menghadapi perang yang mungkin terjadi lebih dahsyat dari perang sebelumnya. Politik revenge idea atau semangat membalas terus dikembangkan dan dihembuskan oleh negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Selain itu, munculnya negara fasis atau totaliter seperti Jerman, Italia, dan Jepang merupakan salah satu penyebab meletusnya Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, banyak orang mengatakan bahwa Perang Dunia Kedua merupakan kelanjutan dari Perang Dunia Pertama. Pada hakikatnya, latar belakang Perang Dunia Kedua sama dengan Perang Dunia Pertama, yakni terbagi atas sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum melatar belakangi berkecamuknya politik dunia pasca Perang Dunia Pertama. Liga Bangsa-Bangsa yang diharapkan dapat menjadi suatu lembaga yang dapat menciptakan perdamaian dunia, ternyata tidak menjalankan perannya dengan baik. Seperti pada tahun 1935, ketika Italia melakukan agresi terhadap Ethiopia. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB tidak dapat mencegah agresi Italia tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu 1 tahun, Italia dapat menguasai Ethiopia. Industri angkatan perang berkembang dengan pesat karena mendapat dukungan dari keuangan negara. Sebagian besar anggaran belanja negara ditujukan untuk bidang industri agar dapat membangun kembali industri yang pernah hancur pada masa Perang Dunia Pertama. Masing-masing negara berusaha saling mengungguli lawan-lawan mereka dengan melengkapi persenjataannya. Saling curiga di antara sesama negara Eropa seringkali muncul, sehingga menyebabkan masing-masing negara mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan serangan dari negara-negara lain atau untuk menyerang negara lain. Berkembangnya berbagai paham setelah Perang Dunia Pertama telah menjadikan negara-negara Eropa membentuk persekutuan-persekutuan berdasarkan kepentingan ideologi yang berkembang di negara masing-masing. Menjelang Perang Dunia Kedua, terdapat 3 paham yang saling bertentangan, yaitu paham komunis yang dipimpin oleh Rusia atau blok komunis, paham fasis totaliter dipimpin oleh Jerman dan Italia atau blok fasis, dan paham demokrasi liberal yang dipimpin Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis atau blok demokrasi. Terjadinya blok-blok ini sebagai akibat dari timbulnya politik mencari kawan yang sepaham dan seperjuangan atau aliansi. Dari sinilah mulai timbul saling mencurigai antara satu negara besar dan negara besar lainnya. Dunia Barat termasuk Italia dan Jerman mulai mencurigai komunisme Rusia. Selanjutnya, Rusia dan sekutunya mencurigai gerakan fasisme di Italia dan nazisme yang berkembang pesat di Jerman. Ketegangan di antara negara-negara tersebut mulai menghangat dan masing-masing pihak memperkuat dan mencari dukungan dari negara lain.
Sebab khusus yang memicu meletusnya Perang Dunia Kedua di Eropa adalah serangan Jerman atas Polandia pada 1 September 1939. Serangan yang dilancarkan Jerman ini telah mengawali pertempuran dunia di front Eropa. Sedangkan sebab khusus yang mengawali Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik adalah pemboman pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii oleh Jepang pada 7 Desember 1941. Pemboman ini telah mengawali berkobarnya Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. But here's a puzzle. How could the aerial cameraman film this blast from the ground? Perang Dunia Kedua adalah konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah. Perang ini menelan korban yang sangat besar, yakni lebih dari 85 juta jiwa, termasuk di dalamnya yang menjadi cacat karenanya. Perang ini juga membawa akibat besar bagi dunia, terutama terjadi perubahan-perubahan di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Di bidang politik, munculnya dua kekuatan besar dunia atau adik kuasa atau superpower, yakni Amerika Serikat dengan ideologi demokrasi liberalnya atau liberalisme, dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Terjadi persaingan di antara kedua ideologi yang berbeda. Akibatnya muncul Perang Dingin atau Cold War. Namun Perang Dingin ini kini sudah pudar dan bahkan berakhir setelah Uni Soviet terpecah pada tahun 1991 menjadi Commonwealth of Independent States atau CIS. Pada masa Perang Dingin ini, kedua kekuatan mencoba mempengaruhi negara-negara sepaham untuk membentuk aliansi atau persekutuan seperti North Atlantic Treaty Organization atau NATO, yaitu Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang terdiri dari Amerika Serikat bersama negara-negara Eropa Barat. Adapun aliansi bentukan Uni Soviet adalah Pakta Warsawa, yaitu pertahanan Uni Soviet bersama negara-negara Eropa Timur. Munculnya negara-negara merdeka di Asia seperti Indonesia, Filipina, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Setelah Perang Dunia berakhir, perekonomian dunia mengalami kekacauan luar biasa, sehingga Amerika Serikat ketakutan pihak komunis akan mempengaruhi negara-negara yang sedang kesulitan. Untuk itu, Amerika Serikat memberikan bantuan atau kredit bagi negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Misalnya, melalui program Marshall Plan 1947. Akibatnya, paham komunis dapat dibendung di wilayah Eropa Barat. Selain itu, negara Jerman dan Jepang muncul sebagai negara industri besar setelah mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Di bidang sosial, munculnya keinginan yang kuat dari sebagian negara di dunia untuk menciptakan perdamaian abadi. Dari tekad inilah muncul lembaga internasional yang berwibawa dalam melakukan perdamaian, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945. Adapun para pelopor pendiri PBB adalah Franklin Delano Roosevelt dari Amerika, Winston Churchill dari Inggris, dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. Pemirsa, dari peperangan demi peperangan yang berlangsung di dunia ini, ternyata tidak satu negara pun yang diuntungkan. Semua negara, bahkan dunia mengalami kerugian. Meskipun secara teknologi, peralatan tempur dan perang semakin canggih dan mengerikan. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa masukan dan sarannya melalui komentar. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.